Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini sebelum kita mau memulai aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini, kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan supaya apa yang boleh kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan, jadi jalan untuk hidup kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan telah jagai kami dalam istirahat kami semalam. Dan saat pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami, Engkau berikan sukacita, damai dan sejahtera serta berkat dari-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kita semua pada pagi hari ini, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan, buka mata hati dan pikiran kami, supaya apa yang boleh kita renungkan pada saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan saat teduh pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah-daerah kerja yang dipatok oleh mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan ke-18. Dalam surat yang kedua, Jemaat di Korintus, ini kita dapat menangkap maksud dari Rasul Paulus yang ingin mengajarkan pembuktian kerasulannya karena munculnya keraguan-raguan dari beberapa rasul yang lain. Bisa dia menegaskan bahwa seorang yang sudah dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita di dalam bergereja kadang menghabiskan banyak sekali waktu, biaya, dan tenaga untuk hal-hal yang sangat melelahkan. Tetapi janganlah lupa akan tugas utama yang diberikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Paulus juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa pencapaian terbaik dalam pelayanan adalah saat kita setia melakukan tugas dari Bapa kita, supaya kita setia dalam pelayanan tugas, sehingga apa yang dapat kita lakukan, kita tidak merasa bermegah diri, merasa bangga di dalam Tuhan. Tetapi saat menjadi hambanya, bukan karena keberhasilan-keberhasilan kita secara manusia yang akan membawa kita pada kesombongan rohani. Pada masa itu, Rasul Paulus juga menghadapi pengajar-pengajar yang tidak memberitakan kasih kepada Kristus, tetapi Tuhan justru mengajarkan paham-paham lain yang menyimpang dari ajaran Yesus. Karena itu, dari bacaan ayat tadi kita bisa belajar yang pertama, bahwa kita boleh mengetahui bahwa tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Yang kedua, kita boleh bermegah karena kita menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia pada tugas utama yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Sedangkan yang ketiga, hanya Tuhan yang berhak menilai hasil dari pelayanan kita. Jadi, dalam setiap perintah Tuhan selalu menyediakan janji bagi yang mau taat kepada Tuhan. Marilah kita menaati firman-Nya dan terimalah bukti janji Tuhan dalam penyertaan-Nya. Amin. Demikianlah bacaan saat teduh pada pagi hari ini.
Biarlah saat teduh pagi ini boleh menguatkan kita dalam menapaki hari-hari kita selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami dalam kami menapaki jalan hidup kami saat ini. Dalam ujian-ujian yang Engkau hadapkan kepada kami, dengan adanya pandemi COVID yang sungguh sangat menyita tenaga, waktu, dan biaya yang luar biasa Tuhan, baik dari pemerintah maupun dari dalam lingkup keluarga sendiri. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan segala pandemi ini dari negeri kami. Berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi ujian dari Engkau. Berkatilah juga untuk gereja kami Tuhan, kiranya biarlah dalam pelayanan kami Engkau senantiasa hadir di dalam gereja kami, dalam jemaat kami, dalam kegiatan seluruh pelayanannya. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami juga memohon untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjadi penderita COVID maupun yang dirawat di rumah sakit atau yang isoman di rumah. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Berilah mereka kekuatan agar tetap setia, tetap mendekat kepadamu, bukan menjauh. Dan sertailah dan jagailah mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan ucapan syukur ini hanya ke dalam tangan kasih pengampunan-Mu saja. Di dalam Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kiranya saat teduh ini boleh menjadikan kita semua untuk tetap selalu taat dan setia kepada firman-Nya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.